Oke, welcome to Total Politik ya. Jadi hari ini sangat berbahagia kan kita biasanya kita berurusan dengan penerima vaksin tahap pertama gitu kan. Tahap kedua. Tahap pertama itu kan nakes ya, tahap kedua ya. Tahap kedua tuh lansia ya. Betul. Itu bahasanya pemerintah. Ya. Kalau bahasa kita senior citizen. Senior citizen. Nah, kalau sekarang Kalau bahasa lu vintage ya. dimaki Betul. dimaki gua sama Rizal Ramli. Vintage lo pikir gua barang antik. Nggak, awalnya gue bilang ya terima kasih sudah hadir di forum lansia. Budi, gue lempar lu pakai botol. Oh siap bang, sorry bang. Gak terima dibilang Nggak terima. lansia. Wah enak aja lu kata Ari kan, dialas gue kan. Wih, ini apa namanya? Lansia gimana? Lansia gimana? Vintage. Gitu. Woi. Ari, emang gue barang antik. Tapi jadi maju presiden, Bang. Hah? Jadi maju presiden Ya, jadi maju terus. Dia salah satu orang yang konsisten. selain Fajrul Rahman dia. Maju sekarang aja enggak nih. Sekarang Kalau Gus Romli sekarang masih maju nih. Oh masih. Iya. Bahkan ada satu pengakuan kemarin ya dari satu petinggi partai baru yang kemudian diajak makan katanya sama beliau. Udah. Gue udah ini udah didukung sama ini udah komplit ini di bawah. Jadi lolos threshold nih kayaknya nih. Iya, tinggal partai lu nih dukung gua. Mantap Bang Rizal Ramli, top Bang RR. Ya, nah hari ini kita bersama siapa Dit? Bersama dua anak muda Iya. yang selama ini kayaknya anak-anak muda tuh selalu menjadikan mereka tuh wah gue pengen jadi mereka Iya. nih. Politik anak muda. Iya. Mantap Ya, juga. dan membuat mereka ini anak muda karena mereka sudah tidak mengharamkan politik gitu. Ya dulu kan masih haram kan. Ya. Meskipun kita berdua bukan politisi nih, Pak. Iya. Betul. Iya. Ya, tapi lu politiking kan. Gak partisan lah. Sarjananya ilmu politikin bos. Gue ilmu politik. Sarjana ilmu politik kan. Siapa jangan kelamaan Oke, ada Sultan Rifandi dan Dino Ardiansyah. Siap, makasih Bang Ari. Tapi memang kita ini ketemu dua orang ini di event-event gitu ya. Kalau lu kan di acara TV ketemu Nah, sih. gue sama Bang Budi sama Dino juga CNN gitu loh udah dulu. CNN ketemu. Gue di acara KPUD gue sama Dino. Itu Bang Ari. Memang lu kayak kalian ini kayak WO ya. Enggak tiap Penyanyi ada kawinan aja. Tiap ada acara spanduk muda berkreasi itu pasti ada mereka tuh. Kayaknya orang nggak punya opsi lain selain lu berdua. Coba Udah kita udah kita tag Bang soalnya Bang. Gak boleh ngelain kita aja nih gitu. Bagus juga ya branding politik anak muda ini. Nah kalau dulu kan 2019 kita punya Rian, Valdo, Samara yang memang jualannya itu kan. Karena memang waktu itu kita rasa anak muda secara demografi makin lama makin besar. Betul. Ya harusnya partisipasi dan juga keterlibatannya di politik makin gede. Tapi kan faktanya misalnya ketika kampanye anak muda 2019 itu gede-gedean, bahkan ada partai yang mengaku dia adalah wajah dari anak muda. PSI maksud lo? Ya PSI. Ya udah nggak usah di. Sekarang udah banyak alumnus ya Bang ya. Iya. Tidak lulus. Tapi kan itu kan bagian dari industri di Pilpres 2019 melahirkan banyak tokoh-tokoh tadi Bang Budi sebut. Sebetulnya gua Dino juga kalau secara momentum atau dimensi waktunya sama 2019 juga. Cuman momentumnya Masih bukan Pilpres. reformasi Waktu di itu korupsi, kan? reformasi di korupsi di Pelibatan CNN publik kan. lah waktu itu kita, Nah, di CNN kan kita diundang karena itu juga kan. Tapi mungkin ya ada dari sisi industri di Pilpres menghargai orang-orang itu. Ya. Nah, pada social movementnya katakanlah itu ya gua, Dino dan beberapa ketua-ketua BEM yang hari ini mungkin masih banyak dilibatkan di perbincangan publik, isu-isu politik. Nah, itu memang kita rawat dan kita jaga. Khususnya gua Dino kan kita juga tersatu dalam komunitas Centennials juga, Bang. Jadi isu politik Apa itu Centennials dia. apa? Boleh Centennials cerita? tuh ini Pacarman nih. pelopor platform komunitas anak muda khususnya generasi Z yang memang konsepnya nih integrated community hub. Jadi terintegrasi Bang kita kan dari multi background gitu kan. Ada aktivis dulu mungkin kita ya, ada influencer juga di situ. Bahkan ada Bang, atlet juga ada Bang gitu. Jadi Atlet juga ada. apapun yang mau cari dari anak-anak Gen Z di sini ada gitu. Dulu Rahman Toleng juga ngomong gini waktu bikin sekber Golkar. Tahun 64. Cikal bakal partai Iya, politik iya, juga iya. ya. Persis cara sih lu kayak gini. Narasinya nih. sama. Narasinya sama. Berarti jangan-jangan tidak ada ide yang radikal juga yang lu ajukan. Hanya mengulang gitu. Hanya mengulang yang sama dengan tahun 60-an gitu. Iya, Rahman Toleng. Sekber Iya, ya. Nah, ada nggak kira-kira
kan kita tahu anak muda itu kan tagline-nya gerbong perubahan, harus mendorong perubahan sosial di setiap kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, momentum-momentum yang kita ulang terus gitu ya. Itu udah bosan juga kita ngomongin begituan kan. Nah, kira-kira menurut lu ini ide dari anak muda ini cukup radikal nggak untuk diajukan hari ini dalam politik, atau ya membeo dari politisi dari generasi sebelumnya aja ya, gitu. Karena angkatan 66 juga pakai pakai analogi dan opini yang sama. 98 pun begitu kan. 98 begitu. Gua sih siapa duluan nih? Saya sweet ya. Ya, jangan. Kalau gue sih sebetulnya agak pesimis, Bang. Ketika serius, secara jujur kalau kita melihat sistem yang berlaku sekarang, kemudian kalau Pilpres 2024 anak muda harus diberikan ruang, semua kampanyenya generasi muda, tapi masih sebatas narasi menurut gua. Karena tapi sekalipun gua pesimis, suatu saat nanti gue yakin pasti akan ketemu ada persimpangan di mana struktur politiknya berubah, demografi semuanya juga berubah, sistemnya juga ikut berubah. Disitulah mungkin ada perubahan yang cukup radikal. Tapi gua nggak tahu itu kapan. Tapi idenya sendiri gimana menurut Nah, kalau misalkan bicara soal ide, kita mau bersuara gimana pun kalau sistemnya masih kayak gini, nggak didengar juga, Pak. Gak akan kemudian ada satu momentum yang fit and proper juga untuk mengubah banyak hal. Misalkan kalau tadi disebutkan ada 66 ada atau 98 lah yang 2019 kemudian kita kritisi gitu. 1998 itu kan para aktivis ya, BEM semua itu yang bergerak, mereka mengkritisi satu orang, Pak Harto waktu itu. Betul. Yang kemudian menciptakan sistem otoriter. Yang hari ini diglorifikasi lah, dulu lu kan belum kayak gua tuh dulu melawan tentara bla 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 segala macam. Solidarity by enemy gitu. Nah, itu dia. Tapi apakah kemudian yang mereka tolak, yang mereka lawan hari itu adalah sesuatu ideal yang hari ini kita lihat? Kan enggak juga. Enggak sesempurna yang mereka glorifikasikan juga. Dulu mereka menurunkan satu orang karena menciptakan sistem otoriter. Tapi hari ini justru sistem yang berlaku sekarang menciptakan banyak satu orang yang waktu dulu dia lawan. Tapi kan idenya radikal. Suksesi kepemimpinan nasional waktu itu yang haram untuk diucapkan. Oke. Nah, walaupun kejadiannya mungkin itu udah diomongin dari Pak Amin di sidang Tanwir Muhammadiyah Surabaya tahun 92, terus muncul tahun 91 Forum Demokrasi gitu kan. 93 Pak Amin, dulu di sini nih. Baru Pak Amin. Nah, halo. Nah, jadi sampai ke ujung ide radikal itu terwujud gitu dalam waktu mungkin nggak sebentar gitu, 10 tahun mungkin. Nah, ini idenya adalah demokratisasi radikal gitu. Nah, hari ini gimana menurut lu? Soal idenya aja dulu. Kalau ide sebenarnya sih kita tadi Bang, kalau gua ngeliat yang Sultan sampaikan sepakat sih. Dibilang pesimis, sangat pesimis. Bahkan waktu itu kita pernah juga turun ke Lubuk Linggau, ketemu teman-teman di sana. Jangan kita ngomong untuk Indonesia ini bisa siap bersaing demografi itu ulah-ulah juga lah gitu kan. Karena pada akhirnya mereka aja tuh cuma butuh adalah gimana gue bisa nanam taninya di situ gitu. Atau misalnya pas kita ke daerah Lebak gitu di Banten, yang mereka butuh adalah apa? Gue cuma butuh ada akses untuk bisa ngelola hasil panen gue, padi gue. Jadi emang sejauh itu Bang sebenarnya Bang. Tapi kalau misalnya tanya seradikal apa sih ide? Nah, ini sebenarnya kita inisiasi juga sama teman-teman kemarin. Kita berharap tuh Indonesia kan sebenarnya kan gongnya mungkin Indonesia emas Bang. Tapi terlalu bias nih. Indonesia emas tuh kayak apa sih gitu kan. Kalau tanya kan subjektif nih. Abang Indonesia emas kayak apa? Saya kayak apa? Sultan kayak apa? Nah, akhirnya mari kita mencoba untuk bagaimana kita mencoba untuk ada resolusi generasi. Untuk apa? Jaring aspirasi. Supaya ini bisa kita menggambarkan Indonesia emas ini bener-bener nggak ngawang-ngawang, nggak bias Bang. Itu dia. Jadi bottom up ya, kayak musrembang. Nah, gitu, musrembang terlalu konvensional betul gitu kan. Tapi resolusi itu makanannya kalau musrembang. Anda nih sebagai penggawa penas ya. Mantan pegawai resolusi generasi 2045 jadi hal yang menarik buat tadi pemikiran radikal. Tapi tadi Bang, masih ada gap di situ karena tadi teman-teman kayak di Lubuk Linggau gitu, kayak di Lebak. Karena itu sangat jauh kalau sekali. Gap bro ya, ini agak-agak debat aja kita apa ya. Kayak gap kan di zaman kemerdekaan dulu gapnya lebih gila lagi, buta huruf hampir mayoritas dulu kan. Betul. Nah, di saat itu Tan Malaka menulis Narda Republikan gitu, Indonesia Merdeka, itu ide radikal. Lepas dari kolonialisme. Nah, hari ini gue nggak menangkap ada ide radikal dari Oke, kita bicara anak muda banyak yang bagus. Sultan Dino
kita nggak ragukan gitu kapasitasnya, leadership, penggalangan, meyakinkan orang secara politik, otot politiknya kuat gitu. Tapi kita nggak tahu ada ide radikalnya apa, kayak Cak Nur dulu Islam yes, Partai Islam no gitu misalnya kan. Ada gitu diskursus dan kita menikmati itu. Mungkin gitu kalau kita definisikan ide radikal yang dihadapkan pada satu sistem tertentu atau campaign tertentu, pada saat hal-hal itu kejadian juga mungkin gak dianggap radikal gitu loh. Hari ini kita analisis itu kemudian radikal. Misalnya paling real dalam sistem politik itu misalnya ide radikalnya ketika evaluasi dalam masa reformasi. Pemilu kita udah tahu gimana gitu ya, gimana gap antara pemilih dengan wakil rakyatnya. Kayaknya sistem distrik ini ide radikal ya. Tapi maksud gue begini Bang, kalau yang tadi Dino sampaikan bahwa kita mau coba ini sekarang sistemnya sudah demokrasi, keterbukaan, kita difasilitasi media sosial, gempuran informasi dan lain-lain sebagainya. Sekarang kemudian problemnya apa nih di anak muda? Yang kita lihat adalah bahwa kita kadang sedikit sekali membincangkan persoalan tentang kebijakan publik. Contoh misalkan tadi yang dibilang sama Dino, Indonesia Emas 2045. Tanda-tanda keemasannya apa? Nah itu kan masih bias Bang. Nah, itu yang gua tanya sama lu berdua. Iya itu dia. Gua mau ikut dalam gerakan ini sama Budi. Itulah Bang yang kemudian. Karena gua mari nggak punya bayangan. Gua juga bingung. Ya itulah yang kemudian kita coba analisa ini yang mau kita capai di Indonesia Emas 2045 apa? Kita keluar middle income trap, kita mau angkatan kerja kita di anak-anak muda nanti bonus demografi bisa settle dan lain-lain sebagainya. Digitalnya seperti apa? Berarti yang kita tuju pelurunya pembuat kebijakan publiknya. Kolaborasilah kemarin kita dengan Bappenas. Mungkin pada saat hari ini gak radikal-radikal amat, tapi kalau kemudian berimpact, kita ngajak anak petani di mana, kita ajak hero dari generasi muda kita ajak tuh bisa jadi radikal nih Bang gitu. Begitu. Berarti ada gerakan politik outside dari organisasi politik yang itu sebenarnya yang sedang dilakukan. Tapi kemarin beberapa minggu yang lalu gue ketemu Young Lex. Gue nge-rap. Iya kenalan kan Young Lex gitu. Dipanggil Yang apa Lex? Panggil Yang kan Ayang. Gua serah aja Bang gitu ya kan. Tapi orang kayak Young Lex saja itu menurut gua dia punya genuinity ngajuin gagasan yang radikal. Udah Bang, lu jangan sibuk-sibuk dulu lah ngomongin politik katanya gua. Gua satu aja. Berani nggak ada kebijakan karena gue teringat gara-gara Sultan ngomong kebijakan publik kan. Berani nggak kebijakan publik ya? Sekolah itu boleh gondrong semuanya negeri. Radikal tuh Pak. Jangan-jangan gara-gara itu orang jadi mencintai untuk belajar katanya. Itu dari Young Lex loh. Orang yang mungkin diragukan kapasitas intelektualnya, diragukan kapasitas aktivismenya, mungkin beda ya. Gue nggak bilang lebih rendah atau lebih tinggi, tapi beda dengan Dino dan Sultan yang memang bersama rakyat ini. Rakyat. Kalau Young Lex gitu, maksudnya biasa jadi konsultan politik. Gitu menurut gue gitu loh. Jadi oke juga nih kawan, walaupun substansinya kita bisa perdebatkan. Kenapa kita perdebatkan? Karena radikal. Gitu loh, itu kan juga bagian dari ekspresi ya Bang ya. Maksudnya dia punya satu aspirasi yang dia ekspresikan dalam bentuk kebijakan publik, itu kan gondrong juga ya kan di sekolahan lah apa segala macam. Nah itu dia. Nah kita tuh punya harapan bahwa yaudah kita tagih ini supaya suara kita di 2024 nggak cuma dibayar dengan uang, nggak cuma dibayar dengan jargon-jargon kita nih milenial pakai Bang Masinton pakai celana jeans, pakai jaket milenial gitu kan, konten lah apa dia segala macam. Baju surfing sih. Temanya itu. Dia bukan dari Bali langsung ke talk show, tapi dari pantai langsung ke talk show. Nah itu udah nggak laku lagi, gimana caranya? 60% di 2024 katakanlah gitu ya, anak-anak muda menagih. Gue nggak suka ngebangun masjid sebesar Al-Jabar 1T pakai APBD. Ke depan bagaimana caranya? Bukannya gue nggak suka masjidnya, tapi kan yang radikal maksud gue. Itu dia. Tapi kan 1T kalau bangun puskesmas bisa dapat berapa banyak? Pemaksaan bukan pemaksaan, keharusan misalnya memakai atribut seragam yang agama gitu misalnya. Hijab ataupun yang lain gitu kan.
sihir-sihir itu yang ayo kita hilangkan dalam pesta demokrasi. Udah nggak zaman jualan begitu. Ya, makanya kita butuh anak-anak muda sekarang ya, termasuk gua dan Budi mencoba mengajukan ide radikal. Kalau Budi Megawati for Presiden. Cuma satu lawan ya. Budi aja ya. Itu antara terlalu radikal atau agak ngawur itu. Nggak apa-apa idenya kan. Oke. Ya penting Lu idenya. dari tadi Puan Ganjar Puan Ganjar, lu lupa Bu Mega. Ide. Artinya itu jadi Itu kita maksud gua. kita duduk lagi di atas meja kita lihat gitu problemnya. Dan Itu kenapa lu pakai baju merah sekarang? oh enggak deh. Kebetulan. Ini bener juga ya. Ini Uniqlo loh. Tapi yang menarik ini sih Bang. Tadi gue juga sama teman-teman Santela kan kadang juga kita audiensi dan coba ngobrol lah. Sebenarnya ada apa sih masalahnya di kementerian-kementerian dan lembaga? Padahal udah ada Menpora, udah ada DPR. Kementerian Dalam Negeri, DPR, Bapres dan lainnya. Cuma kadang emang sistem integrasi di pemerintahan Indonesia itu nggak integrasi beneran Pak. Betul. Gitu. Nah kita memikirkan idenya memang perlu ada sebuah sentra pemuda sebenarnya di setiap daerah-daerah yang kita pikir harus jadi radikal nih. Kenapa? Karena hari ini nggak ada Bang opsi untuk anak muda nih diakomodir gitu dalam organisasi apapun. Nah, ini dia ya kan problemnya komite nih. kepemudaan ya bukan pecah dua lagi, pecah bisa 7. Ya kan organisasi lain juga saling pecah. Nah, kita butuh nih ada gerakan-gerakan komunitas di situ untuk bikin sentra pemuda. Jadi kita berharap one village one sport gitu. Kita nggak pengen semua kota nih harus jadi atlet badminton, enggak. Tapi yang jago angkat besi ya itu jagoin. Iya. Nggak mesti one village one semua produk, tapi one produk cukup. Misalkan daerah tadi di Lubuk Linggau misalkan di situ adalah ahlinya misalkan tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, nah itu jadi jagoannya di situ. Di Kalimantan mungkin jadi pertambangannya di situ. Oh, tailor made ya, sesuai dengan kapasitas dan apa namanya. Tapi memang perlu sesuai ada tempatnya. sebuah sentra Bang. Ini kan yang nggak ada selama ini. Kita berharap berhimpun di sebuah komite pemuda, tapi ya tadi anggarannya ada, kita nggak ngerasain dampak, kayak yang ada ribut. Nah makanya kita berpikir emang harus ada sentra pemuda di setiap daerah, di setiap kabupaten. Di drive oleh negara maksudnya. Yes, Difasilitasi. lewat kebijakan tadi supaya tadi Bang ada one village one product, one village one sport gitu kan. Tapi Jadi pendekatan lu memang masih institusional. Dengan membuat suatu lembaga, sebuah community program yang sangat lagi-lagi ini kan sebenarnya berganti aja dari KNPI dan organisasi Cipayung bergeser ke another organisasi yang lebih mungkin partikelir gitu ya, yang tailor made tapi tetap based on institusional gitu. Tapi ini menarik ya Bang, Pak Jokowi juga udah mulai banyak keluar perpres, gue nggak hafal sih, cuman intinya perpresnya udah cukup anak muda friendly nih. Tadi kayak mendorong sentra pemuda. Ini kan sebenarnya tinggal kita jemput aja nih Bang, karena udah ada perpresnya, cuman emangnya jadi mandek. Kadang di setiap kementerian dan lembaga. Makanya tadi yang Sultan bilang fokus ke kebijakan untuk itu. Nah, kenapa harus ada resolusi generasi supaya tadi ada nih Bang satu garis panjangnya itu. Itu yang mau gue omongin nih. Gitu. Makanya tadi wadahnya sentra pemuda harus jadi hal yang Tapi sangat urgent. sebelum ke situ mungkin itu Bang kan ya. bentuknya ya. Sebelum ke situ mungkin ke depan gue yakin sirkulasi ekspresi anak muda ini akan berubah bentuk ke berbagai cara Bang. Bukan sekedar membuat lembaga atau bukan sekedar membuat institusi yang top down baku lah apa segala macam. Orang bisa satu handphone Rian Fahardi misalkan dia ngoceh gitu ya. soal kebijakan juga bisa, dan itu menjadi perhatian publik. Atau ada kejadian-kejadian apa di daerah ada itu deinstitusionalisasi ya. Nah, artinya masif kuncinya ya. ide kan tadi kan. Iya, Betul. ide dan Dan Faradi substance. nggak akan bisa ngomong apapun kalau nggak ada idenya dengan medsos yang ada Dan gitu. Nah. gua apresiasi dua anak muda hebat ini karena mereka Kayak lahir. kita udah tua aja. Kita at least lebih tua 2 tahun dibanding mereka. 2 tahun. At least kita ngurusin orang tua bisa. Nggak, karena mereka lahir justru dari gerakan. Jadi apa yang membedakan meskipun sama-sama 2019, apa yang betul. membedakan lu dari politisi-politisi yang ikut politik elektoral di 2019 dengan gerakan lu reformasi Yes. korupsi yang lain di Dari 2019. parlemen jalanan dari Bang lu ya. lahir dari gerakan yang substantif. Itulah Dengan Bang. isu yang sangat spesifik. Idenya radikal. Idenya Wah. radikal. Sekarang- Lu tidak ingin ada otoritas misalnya Yes, apa namanya kesimpulan gue dan Ari, salah satu yang mengumpulkan kalian menjadi sebuah gerakan yang terbesar sejak reformasi 98 Itu adalah pasal yang mana gitu. Iya, pasal yang mana nih? Satu isu anti korupsi, apa pelemahan Pelibatan publik, KPK. pelibatan Satu publik. lagi kan bagaimana otoritas atas tubuh kita coba diatur oleh Itu lembaga ide loh. lain yang Itu ide loh. dan lu Radikal punya loh, ekspresi yang real gitu. Itu dia Bang. Makanya Nah, kan ini orang jadi lu lahirnya dari ide, lu Bos, tuh lu berdua berdua. otoritatif banget sekarang gini lah, kalau kita bicara soal demokrasi, gua Dino
bokap gue bukan pejabat, orang tua kita bukan dari keturunan yang ini jual kesedihan lagi nih, bukan jual kesedihan, ini bukan soal itu bang. Tapi yang mau gue sampein adalah Tanpa privilege yang anak muda itu harus menciptakan privilege-nya sendiri. Gue nggak peduli lu mau anaknya presiden sekalipun, tapi tolong akui, Bung Karno itu kan punya privilege. Bung Hatta, semua founding person kita itu punya privilege. Bang Arif juga punya kayak privilege. Bang Arif pasti punya dalam versinya sendiri. Tapi maksud gue founding person kita itu mengalamatkan privilege-nya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya, apakah anak-anak muda hari ini yang punya privilege, bapaknya siapa, ibunya siapa, sudah mempergunakan privilege-nya untuk kepentingan rakyat kebanyakan? Ya apa kepentingan apa? Pertanyaannya kepentingan publiknya, untuk perbaikan bangsa. Mereka maksud gua pertanyaan mereka. Lu untuk kepentingan apa privilege lu pakai gitu? Itu dia. Kan keberpihakan itu yang kita tuntut sebetulnya Bang di 2019 juga semakin gitu. tinggi privilege lu harusnya semakin tinggi juga tanggung jawab kepada publik. Itu dia. Kalau misalkan dia sudah tidak mengakui privilege-nya, anak presiden saya biasa aja gitu. Misalkan dia nggak mengakui gitu ya. Wah itu keliru juga menurut gua. Harusnya zolim juga Pak. Itu dia mengakui tapi dia tegas bahwa privilege yang dia punya akan dialamatkan pada kebutuhan rakyatnya. Sekarang Mas Gibran gitu kita apresiasi gitu. Embrace ya misalnya Mas Gibran. Wali kota. Tapi emang gua nyindir itu sih Bang. Iya gua tahu. Tapi wali kota Solo kayak Mas Gibran dia menurut gue beliau ke depan juga harus lebih berdamai gitu. Misalnya ketika dia katakan dan orang-orang bilang, gila pertumbuhan ekonomi di Solo tuh luar biasa, perputaran ekonomi saat pandemi juga karena memang aktivitas sirkulasi ekonominya tinggi di sana. Kan jadi magnet pasti. Nasional di sana. Itu dia. Dia kan akhirnya kembali mempergunakan privilege dia untuk kepentingan publik. Betul. Akhirnya masyarakat banyak yang bisa bekerja, pendapatan juga naik, ekonomi tumbuh. Kan harus diakui juga, Bang. Kayak gitu ya. Tinggal masalah embrace apa enggak kan? Itu dia. Nah, makanya nih gua mau masuk ke ide nih gitu. Kita bicara politik anak muda, berani nggak kita ajuin ide radikal? Misalnya gua tanya ke lu berdua deh, Bro. Nanti gue juga akan jawab. Oke. Ya kan? Kenapa nggak jawaban lu dulu terus baru kita nambahin? Kalau pola gue dan Ari itu biasa Ari jawab duluan terus gue nyontek aja namanya. Dia udah mulai embrace jokes gue tuh. Misalnya gini, berani nggak kita untuk bicara soal LGBT gitu misalnya? Lu setuju nggak LGBT? Kalau tarikannya agama mah nggak setuju Bang. Agak tricky ya. Agama kan lu sama Tuhan lu ya. Ini bicara publik. Kita ngetes untuk membicarakan ide yang selama ini nggak dibicarain. Ya di forum ini. Habil Minanas. Lu sebagai pengalaman gimana? Kita sebagai alumnus kayak gimana nih? Gimana Sultan dulu nih? Ragu kan? Ini gua. Coba. Kalau misalkan memang gini yang harus kita akui dulu Bang bahwa kita ini tempat hidup di negara yang mayoritas muslim. Di mana semua tata perilaku kita, pikiran kita, bahkan mungkin sejak lahir budaya agama itu sudah masuk. Melampaui dari identitas kewarganegaraan kita. Dan lebih tua daripada negara ini. Dan lebih tua. Oke, gue sepakat. Nah, persoalannya adalah hari ini wilayah yang mau kita bicarakan untuk LGBT ini mau di mana? Kalau orang hanya sekedar menjawab LGBT haram, selesai, titik. Tapi dalam persoalan sosial, konflik itu terjadi. Perbenturan antara pro dan kontra, bahkan persebarannya, ada movementnya, itu kan nggak sekedar bisa dijawab halal dan haram. Pemuka-pemuka agama, akademisi, bahkan anak muda sekalipun juga harus ikut menjawab itu. Oke, kalau kita sepakat kita nggak setuju persoalan itu dihalalkan, oke. Tapi gimana menghentikan movementnya? Bagaimana kita bisa movement dari LGBT ya maksudnya? Yes. Atau anti LGBT ya sama-sama. Keduanya. Mau yang pro maupun yang kontra. Itu dia. Sama-sama militan Pak. Itu dia. Di mana titik tengah kita bisa memperbincangkan itu tanpa kepala yang panas? Kalau diskusi itu kan kita bicara agak condong sedikit pasti dijudge. Kan jadi nggak lega kita gitu loh. Sama kayak ide Megawati ini kan dijudge bos. Sama juga waktu dulu Tan Malaka ngomong merdeka dijudge bos. Itu dia. Nah ini kita tes aja. Nah makanya menurut kalau lu gimana? Lu setuju apa enggak? Enggak.
Kalau dalam soal dalam konteks apa? Konteks apapun terserah. Ngobrol Oh ya. ya, ada interpretasi aja, Iya, interpretasi. interpretasi. Ini bicara kehidupan Iya. publik ya. Iya, Kehidupan lagi-lagi publik, politik. kalau kita mendefinisikan itu sebagai identitas warga keagamaan, jelas kita menolak. Tapi kalau saya nggak boleh diskusinya berhenti sampai situ. Sebagai kita yang punya identitas warga negara, kita harus memperbincangkan soal itu. Iya. Dalam konteks kebijakan publik, pemimpin Ya. mau nggak memberikan ruang pada mereka? Itu kan persoalan publik. Ya, misalnya kayak kemarin ada tentara yang dipecat gara-gara Iya. LGBT gitu. Nah, Atau ada yang embrace misalnya kayak Pak Andika, apresiasi juga lagi-lagi ya. Ada yang punya problem dalam urusan Iya. seksualitasnya, kemudian dibantu, didorong dan diarahkan dan dibereskan gitu loh. Kan Dan ada- akhirnya dibikin asimilasi kepada publik, itu jadi dia. Yes. kembali ke Ada gerakan untuk mengeluarkan ke garis finish gitu loh. Iya. Ada arah yang ditentukan. Iya. Yang itu jadi kan tugas pejabat publik kan itu. sekalipun preferensi si pejabat publik maupun gua lah secara ya kultur pesantren masih ada juga gitu loh Bang. Kan nggak mungkin gitu loh bisa kita menoleransi. Gue jujur aja, kita memang intoleran gitu pada soal-soal itu gitu loh Bang. Ya, Bagus juga nih. itu dia. Gitu. Tapi kalaupun Ya. teman dekat kita, lingkungan kita di sekitar kita ada, masa kita mau menolak secara fakta? Masa kita mau, ente haram, halal darahnya, bla bla bla, kan nggak gitu cara menyelesaikannya. Nah, gue yakin pasti ada jalan keluar untuk gimana caranya menjawab soal itu gitu loh Bang. Oke, apa jalan keluarnya? Ya itu dia harus kita diskusikan bersama. Kan kita bicara ide Iya. Ini, karena nih pola-pola misalnya nih jelang pilkada nanti, itu. jelang Iya. pemilu, ini Pasti dipakai nih. pasti akan isu-isu dipakai untuk untuk bertanya gimana keberpihakan lu pada isu-isu yang sangat sensitif Sensitif, ini. iya. Wow, akhirnya muncul tuh beberapa daerah udah mau bikin raperda, Iya. ada yang mau bikin kurikulum baru dinas Iya, iya, pendidikannya untuk menghalau dan tes kesehatan baru kayak gitu-gitu. Akhirnya ini berimpact pada kebijakan publik yang dihasilkan gitu. Ini kan menurut lo gimana, Din? Kalau saya sih nanti ini sih Bang, tadi kalau kita tarikannya pada agama ya memang sudah pasti ya nggak mendukung gitu kan. Soalnya Ini tadi jawaban benar. politisi Nggak, kali tapi ya memang kedua benar nih. Bang. Akhirnya kita butuh wadah-wadah tadi kan, sentra-sentra tadi gue bilang tuh untuk mungkin kan mereka korban gitu. Bisa kayak gini karena emang karena keadaan Bang. Cuma kalau misalkan tadi komunitas dihidupkan, sentra pemuda dihidupkan, mungkin gitu kan korban-korban ini bisa diluruskan gitu kan. Jadi usananya Sekarang Jadi lu nganggap LGBT itu sebagai korban ya sebenarnya ya? karena keadaan yang jadi korban kalau menurut gua gitu. Nah, korban dari siapa? Korban karena keadaan tadi Bang mungkin gitu kan. Pendidikan di Indonesia yang tidak cukup terbuka untuk hal tadi gitu, atau mungkin pendidikan agama yang tidak. Education Iya. masalah ya. tapi begini Bang, yang sorry nih gue potong ya. Boleh, silakan. Kalaupun ya kita menolak secara tegas, mau mulai dari kebijakan publiknya, perilaku individu dan segala macamnya. Kenapa? Apakah itu menjadi persoalan gitu loh Bang? Dengan kita sebuah negara yang berlandaskan fondasinya pada agama, jadi nggak yang ngablu gitu ya pada agama apapun itulah nggak termasuk Islam. Kalau kita menolak itu sekalipun itu di ruang publik gitu ya, mengapa kemudian itu kita dicap sebagai orang yang tidak adil dan tidak toleran gitu loh. Kalau mereka punya hak, kalau mereka punya hak untuk bersuara dan mengemukakan pendapat mereka tentang LGBT, dan kita juga punya hak yang sama untuk menyatakan tidak setuju terhadap LGBT, kenapa kita yang dicap, mereka tidak dicap? Kenapa kita dibilang tidak demokratis, mereka yang paling demokratis? Itu keadaan yang tidak setara juga sebetulnya. Iya. Gitu Bang Budi. Menurut gua semua dalam konteks iklim demokrasi semua bebas bersuara, bebas Yes. sekeras-kerasnya Betul. Publik berteriak. tadi, yes. Betul. Silakan aja. Betul. Pilihannya kan cuma dua. Apa kebijakan publik yang lu hasilkan sehingga menciptakan diskriminasi dan menutup ruang dan peluang orang-orang yang terdiskriminasi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Itu yang kita persoalkan. Itu pilihannya, ya. Yang kedua, ya kan tadi soal kebijakan publik. Yang kedua, kekerasan. Apakah dengan lu berteriak-teriak, lu akan melakukan kekerasan kepada orang yang menjadi lawan lu? Dalam kehidupan iklim demokrasi, kebebasan sipil, dua item itu yang Itu garis kemudian- tegasnya. Iya, garis tegasnya itu. Silakan kalian kita berdebat, silakan Itu dia. kita berteriak. Game tapi kayak tadi aturannya. Lu akhirnya misalnya memaksa orang LGBT misalnya yang ketahuan gitu atau melakukan expose kepada dirinya nggak boleh bersekolah.
nggak boleh jadi PNS. Itu gue sepakat juga. Iya, itu kan akhirnya yang kita debatin itu sebenarnya kan. Nah, efeknya kepada kebijakan publik apa enggak? Gitu-gitu. Jadi at the end mungkin yang tidak setuju memenangkan pertandingannya it's okay juga kan? It's okay. Dan itu yang kemudian nanti jadi bahan perdebatan lagi jika ada pemimpin atau pembuat kebijakan publik yang membuat atau melarang hak-hak orang-orang LGBT yang terdiskriminasi untuk mendapatkan hak yang lebih baik, ya itu yang kita kritik. Ataupun sebaliknya, ketika memberikan ruang yang besar bagi LGBT masuk ke dalam komunitas sosial atau pekerjaan atau apapun yang lebih baik, pendidikan itu diperbolehkan, ya orang yang nggak suka bisa teriak juga. Itu jadi, dia. The matters of public policy yang menurut gua. Ya berarti kan artinya lu menolak diskriminasi terhadap LGBT kan artinya secara policy ya. Iya, ini bicara policy. Bicara suka atau nggak suka, setuju atau nggak setuju urusan lain. Iya, apakah mereka nggak boleh sholat di masjid yang sama lu? Itu kan kebijakan publik yang kita misalnya ada satu masjid gitu ya atau rumah ibadah, gereja misalnya, orang LGBT, lesbian, gay nggak boleh atau transseksual nggak boleh masuk, nggak boleh sholat di situ. Kita untuk maksud gua gini, berarti posisi lu gua menolak LGBT, tapi gue juga menolak diskriminasi terhadap LGBT. Yes, di situ garis tegas. Betul. Secara payung hukum kan nggak jelas juga nih. Kalau misalkan ngomong kan payung hukum ya kalau nggak berarti kalau ada gitu kan. RKUHP tiba-tiba melarang LGBT, lu bersuara nggak kira-kira? Bersuara juga lah Pak. Iya, bersuara untuk apa? Karena bentuk pelibatan publik tadi toh. Iya. Gitu kan. Nah kalau diskriminasi tadi tuh menurut saya yang perlu kita bahas. Misalnya ada dinas pendidikan gitu ya. Melarang itu nggak boleh sekolah. LGBT untuk sekolah gitu. Lu gimana? Itu bukan solusi menurut gua untuk menyelesaikan persoalan. Gua menolak. Gua menolak karena semakin dia teralienasi dari satu kumpulan sosial, harapan kita untuk mereka on the track dalam tanda kutip itu semakin jauh. Yang ada dia movementnya akan semakin besar, dia benci terhadap negara ini, semakin militan juga ntar ya. Militan juga. Ya. Gimana? Oke, mau geser topik? Agak tricky nih. Menolak diskriminasi terhadap LGBT. Iya. Masalahnya memang perbincangan soal ini selesai pada halal dan haram, Bang. Iya, itu yang kita tolak. Itu dia. Nah, muncullah dengan berarti kan lu bisa aja habis ini kita menolak diskriminasi terhadap LGBT. Sekalipun kita juga menolak LGBT itu ada. Itu dia. Tapi nggak boleh diskriminatif gitu. Itu dia. Faktanya mereka ada kan. Itu dia. Kita juga jangan menjadi nggak bisa mengholocaust mereka kan. Iya, maksud gue juga kita juga jangan mendiskriminasikan orang-orang yang tidak sepakat terhadap LGBT. Gitu loh. Mereka juga berhak untuk gue nggak setuju. Diskriminasi mereka di semua level ada kan sekarang. Iya kan. Faktanya seperti itu. Iya, faktanya seperti itu. Iya kan banyak juga tentara polisi yang di sidang-sidang Mahmilub tuh ya boleh juga tuh ya. Ada. Ya itulah. Dan itu jadi militer ya. Dan itu memang menjadi isu juga di anak-anak muda gitu ya. Itu menarik nih. Yang kedua nih, isu yang cukup radikal menurut gua. Jadi jawaban Bang Ari belum disebutin juga. Gua sama juga. Kita ketemu nih. Ketemu. Dan akhirnya asik kan, kita nggak bicara anak muda harus diberikan kesempatan lagi. Kita ketemu nih nolak. Kalau Budi lebih radikal dia. Apa tuh? Dia nggak menolak LGBT dia. Iya. Lu enggak kan? Ya, karena itu itu hak asasi. Pertama hak asasi dan kita nggak pernah bisa memilih kita mau jadi apa dan gimana. Belum tentu itu hasil jadi korban dari lingkungan, tapi kan video itu, porno atau apa. itu tapi kan lebih radikal betul ini. Itu lebih radikal lagi. Iya karena itu nature kan, nature manusia dan kita hargai betul-betul ekspresi seksualitas semua orang. Di situ menurut gue perbedaan definisi banyak orang terkait LGBT, Bang. Ada yang bilang itu nature lah, ada yang bilang penyakit sosial, ada yang bilang ini masalah psikologi lah. Ya, itu dia. Kalau Budi memilih untuk di perspektif itu. Iya. Karena kita harus hargain. Nah, gua beda sama Budi. Tapi kita bisa ditotpol bareng-bareng. Nah, karena kita ketemu di yang tadi kesimpulan kita, kita anti diskriminasi. Itu dia. Buat siapa? Ada titik temunya, ada titik tengahnya. Artinya bebas aja hidup. Gue nggak setuju. Gue belum tentu. Nah, gue ini kalau Ari dan gue
bilangnya gitu, gue ini aktif pluralism, Kalau hari gua ini pasif pluralism. Aktif pluralism tuh artinya gue bisa berdakwah kemana-mana Iya, untuk untuk pro mendukung. LGBT. Iya, ayo, hargai. Wah, kayak bakal rame di konten ini. Iya, kalau gue terima aja. Iya, kalau lu terima tapi gue gak aktif, gue oke gitu. Ya, gue bisa terima, tapi gue nggak bisa promote. Ya, Nah, itu Iya kan? dia. Dan yang menjadi karena secara personal gue belum siap juga negara Iya, keluarga gue ada yang LGBT kan. Itu aja. Kayak misalnya yang terakhir apa namanya pimpinan pondok pesantren santri waria yang di Ya. Jogja itu baru Ya. meninggal. Kemudian Ya. kita kelihat gimana ternyata di satu sisi diskriminasi berlangsung, di sisi lain justru malah komunitas NU, kiai-kiai di sana juga banyak yang membackup gitu ya. Kayak gitu-gitu. Dan gerakan Jadi, macam Budi ini udah muncul juga di dalam Budi, di dalam pandangan macam Budi. Bahaya nih. Pandangan modern. Framingnya gitu ya, gerakan macam Budi. Pandangan GMB. seperti Budi itu udah muncul juga dalam Iya. tradisi keilmuan Islam misalnya. Gak usah gitu. Dalam tradisi misalnya gini ya, Gus Dur pun kan tampil di depan misalnya untuk membela hak-hak minoritas. ya Siapapun Aktif yang kecil-kecil pluralis, gitu. Pluralisme. untuk didiskriminasi. Siapa yang membela Dorce Gamalama waktu itu? Gue pernah wawancara Dorce, Bunda Dorce almarhum ya. Ketika dia dihujat orang dan dia memilih untuk shifting seksualitasnya, ya Gusmi dan Gus Dur yang tampil ke depan. Gus Dur ketua umum PBNU, ulama, anak ulama, Kiai Khos yang mendukung. Artinya ya lu dalam boleh, konteks hak publik. dalam konteks hak publik. Nggak boleh diskriminasi. Kita lagi-lagi, lu boleh debat ya masalahnya Ya, bener apa enggak di penyakit definisi sosial apa atau itu segala whatever macam. lah, itu punya sama kayak lu yakin lu pilih Islam aja. Kalau dia Ya, yakin, ya, pilih. dia yakin itu Sama nature. pilih. Kalau Budi, Iya. kalau gue sama kayak lu tadi. Beda definisinya. Gue nggak bisa terima didiskriminasi gitu, tapi Belum tentu setuju Belum juga setuju. sama Gua perilakunya, nggak setuju sama ide lu. aktivitasnya Iya. gitu Ya, kan. dan jalan keluarnya bukan sekedar halal dan haram. Iya. Exactly. Harus ada argumentasinya juga. Nah, Ganti topik kita- bang, ganti topik. Jadi makin tajam nih kayaknya. ganti topik nih. Dino marketnya agak terganggu nih. Yang paling besar di antara kita dia bos. Takut terbuka identitasnya juga. Gak apa-apa lu dilindungi tetap. siapa, Mas? Kita terakhir kerjasama sama Sejuk ya. Diversity Awards. Jangan, yang di take down videonya. Dan itu memang pasti rame kalau konten-konten. Nah, kedua nih, FPI HTI dibubarin gimana menurut lo? Gimana apanya nih bang? Pembubarannya Ya, pembubarannya menurut lo itu layak nggak untuk dibubarin? nggak layak. Nggak layak. Menurut gua nggak layak. Kalau FPI HTI bisa, yang lain juga bisa ya berarti. Nah, Lu itu gimana, gua. Den? Kalau saya kalau ngeliat dari pelibatan publiknya sangat disayangkan sebenarnya, karena kan ini kan sebenarnya kan cita-cita reformasi jadi antitesis dari Orde Lama Orde Baru kan. Tapi yang kalau begini kan artinya kan pelibatan publik jadi milik siapanya ini kan dipertanyakan gitu. Ya kan, walaupun ya banyak faktor yang akhirnya membuat tadi FPI itu untuk dibubarkan gitu ya. Jadi kalau kita ngeliat pelibatan publiknya, menurut saya sih harusnya jangan dibubarkan gitu. Walaupun mungkin mengganggu juga gitu kan. Tapi ada pendekatan-pendekatan mitigasi resiko yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Itu yang kita sayangkan sebenarnya sih, Bang. Ya ini gue juga sama ngelihatnya. Sama. Meskipun kalau misalnya dianggap ini udah merongrong Pancasila, NKRI. Ya seperti itu juga dulu PKI dibubarin, yang lain dibubarin Ya, juga. kenapa? dengan Karena dulu argumen kayak gitu. Problemnya PSI dibubarin Bung Ya. Karno dulu juga sama problemnya gitu. dulu penafsir tunggal Pancasila itu adalah pemimpin tertinggi negara. Soekarno menafsirkan Pancasila versi dia dengan membubarkan Masyumi PSI, memilih dia sebagai presiden seumur hidup, membuat dekret kembali. Dia penafsir tunggal. Harto pun demikian gitu kan. Nah sekarang ini bener kata lu Din, bicara pelibatan publik dalam demokrasi kan. Ya Sayangkan. Nah gimana keputusan tafsir ini juga nggak boleh tunggal kan? Yes. Apakah dia bertentangan dengan Pancasila apa enggak? Bertentangan dengan Nah, itu dia, konstitusi apa Sebenarnya enggak? mitigasinya itu sih, Bang, yang harusnya bisa dilakukan Nah, maksimal sama pemerintah ya. Lu lebih concern soal proses judikasinya, artinya proses pembubarannya yang memang tidak ada pelibatan publik, tidak ada proses hukum yang benar, atau secara substansinya, memang boleh, ini nggak mengganggu Pancasila kok, ini nggak merongrong NKRI kok. Kita kan nggak bisa tutup mata bang. Kedua organisasi ini kan nggak ujuk-ujuk dibubarin, sepi tiba-tiba dibubarin kan nggak. Dia punya konteks. Kenapa kemudian dalam tanda kutip HTI dan FPI menjadi kambing hitam pada saat momentum-momentum politik? Pasti kan soal kuantitas
Pressure suaranya, group, ya. soal pikiran-pikirannya yang mungkin menyebarluaskan yang dianggap dalam tanda kutip berbeda dengan ideologi Pancasila. Cuman maksud gua, kalau yang akhirnya FPI dan HTI dibubarkan, kan tetap yang jadi kambing hitam tuh negara, Bang. Kan terlalu rendah kemudian kalau apa-apa penyelesaiannya tuh menggunakan pendekatan political hammer. Pendekatan political hammer itu kan akhirnya tidak memunculkan satu perdebatan dan argumentasi kayak tadi di chapter pertama kita soal LGBT. Kita nggak kupas definisinya, kita nggak kupas metodenya dan lain-lain sebagainya. Dampaknya Akhirnya itu ya. bubarin. Orang juga akhirnya kan melihat, lah kok takut banget sama kedua ini, emang kenapa, ada apa gitu. Gue punya pengalaman soal ini organisasi yang bahkan di kampus-kampus tuh ada juga, Bang. Dulu tuh ada namanya apa ya, Gema Pembebasan kalau nggak salah tuh ada organisasi. Di UIN kan apa aja ada. Tahun berapa tuh baru-baru Gue nggak tahu kalau sekarang. Itu 2019 lah waktu itu. Namanya Gema Pembebasan. UIN kan lu mau cari apa aja mulai dari ujung kiri sampai ujung kanan tuh ada, Bang. Ya kan organisasinya. Dia satu waktu bikin acara diskusi khilafah. Dibubarin sama Satpam. Nyampe lah gitu kan, waktu itu gue ketua DMAU-nya. Nah terus ya udah, justru gue undang, ayo kita diskusi, kita bikin poster, bikin flyer, undang secara umum. Oh, lu demanya waktu itu ya? Iya. Itu kita diskusi, Bang. Diskusinya lama, seru, dan memang akhirnya ada perbedaan yang gak bisa ketemu benang merahnya. Dia yakin terhadap dalilnya lah, konsep kenegaraan dan lain-lain sebagainya. Gue sebagai mahasiswa ilmu politik yang percaya demokrasi dan lain-lain sebagainya, gak ketemu nih. Tapi kan akhirnya bukan orangnya yang kemudian gue gebukin, gue usir dari kampus, gue usir dari BEM. Tapi ada perbincangan publiknya yang orang menyaksikan, oke deh, gue pilih demokrasi deh karena nggak masuk akal nih. Jadi nyimpulin masing-masing akhirnya. Itu dia. Kalau kemudian hak sipilnya, kebebasan berpendapatnya diberangus, itu kekalahan negara menurut gua. Ini menarik ya. Dan Menurut ini Bang, maksud gua gua juga mikirnya kita akan jadi bias kalau misalnya ngomong, oh dia nggak Pancasila. Sedangkan yang paling Pancasila emang siapa sekarang? Standar yang paling Pancasila dan bilang dia nggak Pancasila itu siapa? Kan nggak ada standar itu sebenarnya kan yang bisa kita konsensuskan bersama. Jadi makanya tadi gue sepakat sih kalau misalkan pada akhirnya diberangus gitu, ya nggak kayak gitu caranya. Itu gua sampein langsung ke Pak Bambang Susatyo, Bang. Gua waktu di podcast apa tuh yang ngompol apa kalau nggak salah. Sampai ngompol-ngompol beneran. Enggak lah, nggak sampai ngompol beneran. Podcast macan idealis. Ya. Bukan, beda lagi itu. Oh itu Bang Fasko. Bang Fasko Meskipun kalau Pak Bamsud juga punya macan di rumah ya. Banyak mungkin ya. Harimau. Itu yang gua gugat. Dalam konteks pandemi waktu itu gue bilang, mana pejabat publik yang mencerminkan Pancasilais, gue bilang. Kan bingung, siapa? Siapa coba? Ya, Bahkan ketua MPR juga ragu-ragu untuk mendeklarasikan saya paling Pancasilais. PPIP juga belum tentu. Kepala BPIP. Bu Mega. Ya, silakan. Sebut dong. Sebut aja, iya itu dia. Ini yang kita kadang-kadang takut-takut, ini yang tapi gua bener kesal takut deh, sih, Bos. Soalnya takutnya depan Bang Budi makanya takut kita nih. Nggak, gue lebih takut nyebut enggak. Gitu. Iya. Itu yang gua gugat. Kan kalau kita bicara nilai soal Pancasila, itu kan bisa jadi komando utama untuk dari turunan pikiran-pikiran kebijakan publik. Nah, kalau pendekatannya political hammer begitu, disitulah sebetulnya kekalahan Iya. yang terjadi. Oke. Lu lanjut tema berikutnya. Lu pendapat lu apa? Ya setuju sama gua. Memang nggak layak dibubarin udah. Kalau person to person yang salah ya udah lu hukum secara hukum, ya kan? Personal lah. Iya, tapi kalau organisasinya ya apa bedanya sama Pak Harto dulu bubarin macam-macam juga gitu kan? Ya ibaratnya beginilah Bang. Kalau atas tafsir Pancasila ala kekuasaan. singkatnya beginilah Bang. Kalau misalkan memang ada materi roasting yang tidak cukup menyesuaikan hati si pendengarnya, kan gak usah total politik Instagramnya di take down. Betul nggak Bang? Iya. Itu lebih ke diserbu. Gue ingat ada khotbah Imam, kalau nggak salah Imam Syafi'i ya. Jadi ada cerita begini di buku itu. Jadi diceritain gini, Sultan. Ketika ada tetangga lu yang mabuk-mabukan, katanya, lu bisa datang ke situ, ingatkan pertama baik-baik. Kalau ditolak baik-baik, lu gertak sedikit.
Kalau masih ditolak karena lu gertak, lu bawa senjata tapi liatin aja senjatanya. Iya kan? Iya. Kalau masih takut senjatanya lu gertak senjata dia masih menolak, lu ambil minumannya, lu tumpahin katanya. Lu tumpahin, habis minumannya tertumpah, botolnya nggak boleh lu pecahin, kaca rumah nggak boleh rusak, rumah nggak boleh dirusak semua, karena semuanya itu yang nggak haram. Yang haram kan cuma minumannya. Itu dia. Ya, jadi kalau orang sekarang itu ya kan karena air minumnya haram, botolnya pun dipecahin. Itu Padahal dia. botolnya nggak haram kan. Airnya padahal ya. Iya kan? Nah, gitu Itu loh dia. maksudnya. Iya. Kalau emang roastingannya Bang Mamat yang menyakiti hati, Jangan di enggak Instagram usah juga. Instagram. Jadi tag dong Pak. Undang lagi aja, klarifikasi aja. Menurut gua batas ini terlepas perdebatan ya, apakah dia merongrong Pancasila apa enggak, apakah dia Baper apa mengganti enggak. NKRI apa enggak. Ini balik ke FPIAT ini. Kuncinya sih di kekerasan sih. Negara ini harus memang memberikan ruang yang terbuka bagi siapapun, seliar Setuju. apapun, Setuju. se-ekstrim apapun, Eki atau Eka, ekstrim kiri atau ekstrim kanan untuk berorganisasi dan bersuara. Tapi ujungnya kan, selama lu tidak melakukan pelanggaran hukum, violensi kepada publik Yes. dan melakukan kekerasan. Tapi kan kekerasan tuh unitnya personal, Dit, bukan organisasi. Apakah kekerasannya diinstruksikan secara struktural? Iya apa kan enggak? yang instruksi kan orang. Personal. Lu bisa hukum sebagai aktor intelektual. Enggak dong. Kalau misalnya tata politik lu memerintahkan, Kecuali sikap organisasi lu ya. memerintahkan, ayo kita bakar ini Wijaya ini. Iya, gue yang kena. Enggak dong. Gue yang merintahin. Lu sebagai apa? Ada ajakan. Enggak ada lah. Ya sebagai pelaku lah. Ya enggak. Yang Itu memprovokasi. Anak-anak buah lu. Sebagai provokator. Yang tanggung jawab tetap Memprovokasi. kepalanya. Ya itu debat. Yang kenanya gue sebagai, ya itu perspektif gue ya. Iya, makanya. Ya, berarti lu kurang liberal lu, J. Gue memang kurang bebas nilai kalinya. Gantian. Tapi ya di situ enaknya, Bang. Gue nggak apa-apa juga kan, makanya. Itu dia. Makanya kuncinya. Yes. Lu melakukan kekerasan apa enggak? Lu melakukan violensi kepada Merugikan publik apa gitu ya, merugikan apa, ya. Nah itu yang diukur, itu yang debate, itu yang pengadilan harus memutuskan. Iya, Iya. makanya Lembaga Makanya yudikatif. penting, artinya perlu- lu juga nggak setuju dibubarin dengan cara kemarin Kita kan? lihat topik berikutnya. Dibubarin nggak apa-apa, tapi jangan pakai cara yang kemarin kan gitu kira-kira. Mungkin ya. Iya gitu. Komunikasi publiknya tuh buruk banget gitu. Jadi orang tahu, oh negara nih anti kritik kayak gitu kan. Jadi emang harus ada mitigasi dan tadi Iya. komunikasi publik itu penting. Sama kayak pembubaran PKI, pembubaran PKI oleh Harto lewat Super Semar atas interpretasi dia sendiri. Yes. Itu disukai mungkin oleh 80% masyarakat Indonesia, mungkin ya kalau kita survei ya. Tapi belum tentu benar apa yang dia lakukan kan. Itu dia. Nah, kalau bicara misalkan FPI HTI dibubarkan karena tidak Pancasilais. Pancasila. Apakah memang semua institusi negara itu sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila? Kalau tafsirnya contoh misalkan institusi legislatif lah ketika membuat sebuah undang-undang atau kebijakan Apakah yang pasti Pancasilais? apakah pasti Pancasilais? Apakah dia harus dibubarkan juga? Nah, Iya, makanya. ketika kita klaim, wah ini Makanya. komisi sekian sangat tidak Pancasilais karena tidak humanis sekali dalam melibatkan publik dan lain-lain sebagainya. Bisa pantas dibubarin juga dong tuh komisi. Organisasinya kan nggak salah. Iya, tapi- orang per orangnya kan yang bermasalah kan. exactly. Sama kalau tapi juga ada analogi gini. Kalau misalnya gini, keputusan itu kan pasti nggak dibuat ujuk-ujuk tanpa ada alasan yang begitu kuat dan sistemik ya. Ini kan Meskipun sama. bisa tergesa-gesa Iya, juga. tapi kan itu Ini- hak konstitusional berkumpul, Iya. berserikat. Iya, makanya ketika keputusan itu dibuat, pasti sudah ada analisa dan pengumpulan fakta-fakta yang juga kepastian mungkin kita itu bisa yang harus kita perdebatkan. gugat Tapi kan sebetulnya. problemnya itu dibuka ke publik apa enggak? Nah, Nah bisa dibuka. itu dan Komunikasi kadang-kadang- publiknya lagi, Bang, tadi, iya, Bang, kadang-kadang ya. pemerintah ya semua keputusan itu juga belum tentu harus dibuka Tapi ke kan publik. kekerasannya yang salah. Iya, kalau Bukan organisasinya. gue masih ingat ketika Gus Dur diwawancara sama Andi Noya, ketika ditanya, Gus ngapain sih bubarin Departemen Sosial, Departemen Penerangan? Ya Ya. itu korupsinya udah banyak banget gitu. Makanya Lah, bakar itunya ya. Iya kalau Tikus-tikusnya. kalau mau nangkap tikus kan nggak usah bakar lumbungnya. Enggak, masalah tikusnya udah nguasain lumbung. Nah, misalnya akhirnya kita harus bakar lumbungnya. Ya, Bahkan dibubarin. Tapi kan Mungkin tapi pemerintah analogi, punya judgement seperti itu. tapi artinya. metafor ini agak kurang cocok karena Nggak kurang menurut cocok gua, gimana? Karena
karena FPI dan HTI tidak menguasai lumbung hari ini. Yang megang kekuasaan, yang megang senjata, violence, hukum semuanya negara, Bos. Enggak, ini pakai analogi lu. Ketika lu sebagai CEO Total Politik memerintahkan bakar ini gedung, terus tiba-tiba besoknya lu minta bakar gedung sebelah, lu minta bakar lagi gedung sebelah lagi, 2 tahun kemudian lu bakar lagi gedung sebelah. Ya, gue nggak tahu ya, lu manunggaling dengan institusi ini yang salah institusi apa harinya? Di situ kan ada konteksnya, Bang. Kenapa Gus Dur bilang begitu? Karena titik berangkatnya ada penyakit yang memang secara sosial bisa dibuktikan Nggak, gitu loh, artinya gini empiris. Nggak, artinya gini loh. Kalau soal Pancasila Tapi gimana coba, Bang? Ari kan bilang, lu kalau kekerasan itu salah personnya dong. Iya. Salah guenya dong, bukan institusi gue. Iya, tapi secara sistemik ini dilakukan terus-menerus oleh orang-orang, 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, makin kan banyak, gini, dan mungkin sebagian setengahnya dari organisasi atau tempat lu bernaung. Artinya rumah lu harus dibakar. Tapi Kementerian Sosial itu ya, Nah, ini kan- itu hak prerogatif presiden dan bisa diubah melalui Yes, undang-undang. ada hak Kalau prerogatif di sana. Total Politik Subjektif. itu hak berkumpul dan berserikat. Nah, Nggak bisa lu itu titik langkahin. berangkatnya gue bilang yang Tapi salah, Bang. dampaknya sistemik. Iya, tapi nggak bisa lu salahin nih hak berkumpul dan Dampaknya berserikat. korupsinya sistemik nggak? Iya, sistemik itu kan presiden punya Departemen wewenang. Penerangan dalam mengangkang dan mengungkung kebebasan Titik berangkatnya, itu, Bang. Tapi Titik benar, berangkatnya. sistemik kan dampaknya. Gus Dur benar karena dia memang boleh membubarkan. Iya. Ada di situ. Boleh. Haknya ada. Kalau ini nggak boleh, Bos. Hak Konstitusional. berkumpul, Iya. harus serikat. Debatable, Bang. Maksudnya Iya. titik berangkatnya itu Konstitusional, debatable. Bos. Iya, iya. Iya kan, gue bikin perusahaan Ya, konstitusional. lagi-lagi. Kalau itu kan memang konstitusional juga. Itu dia. Gus Dur untuk membubarkan. Jadi ini case yang berbeda, Bang. Iya, kan, Nggak bisa apple to apple tadi ya. Nggak bisa apple to Enggak, apple ini ya. bicara mengenai keputusan yang punya dampak sistemik. Iya, Dampaknya sama-sama sistemik. Setuju. Makanya harus Tapi dianalisa beda- titik dasar- berangkatnya. Dasarnya beda ya, seperti Ada yang Dino bilang. titik berangkat. Ini bukan hanya komunikasi publik, Mas Iya. Dino, tapi juga bagaimana proses Dampak tadi tuh ya. proses hukumnya juga harus dilakukan. Makanya kemudian proses pembubaran ini kan harus melewati proses yang cukup panjang, pembuktian demi pembuktian. Iya, makanya berat. Iya. Yuk kita hidupin lagi, Bang. Berat. Hidupin lagi, yuk. Hidupin lagi, yuk. Iya. Tapi Udah, langsung besok tapi nih. kan lu tahu gue nggak bisa ngomong Deklarasi. terlalu keras. Tapi gue punya argumen lain sebenarnya untuk Apa? membela keputusan itu gitu. Ya kan? Apa? Karena krisis politik. Gimana tuh? Apa maksudnya krisis? Iya, ya sebenarnya kalau gua mau di posisi lu Iya ya. enggak. Karena kalau kita Terpolar tadi, bicara kan ini ada kan pakai terpolar. perpu. Krisisnya ada- apa? Iya, itu Karena pakai perpu. krisis Perpu politik kan itu kan mendesak. yang boleh Interpretasikan. menginterpretasi penguasa. Keadaan yang mendesak itu apa maksudnya? Iya kan, krisis politik, polarisasi, apa segala macam kan lu bisa cari argumen sebenarnya. Dan Iya, waktu Ya, itu sama. Ini masalah interpretasi ya kekuasaan. kalau argumen lu krisis politik ya. Enggak, ya apapun lah ya. Ya Pak Harto juga waktu ngambil alih 65 PKI, juga krisis politik Iya. argumennya. Itu dia. Nah, Komunis. itu di argumen itu mungkin itu perdebatannya lebih argumentatif. Maksud menurut gue gua. masih banyak cara yang bisa Nah, dilakukan agar lebih wise. Nah, tapi pertanyaannya kembali ke Sultan tadi. Apa tuh? Apa krisis politiknya? Di situ kita berdebat sebenarnya. Itu Bang. Oke. Ya tambahin satu lah krisis politik. Iya, iya, kalau argumennya apa tapi Iya, krisis iya. politiknya di situ Iya, perdebatannya. iya. Itu apa mendesak karena mau pilpres? Iya, Artinya gini, tapi Bos. kalau membubarkannya udah jelas salah Iya. gitu. Salah. Debatan publik ya, Bang. Itu ya. Iya, Sepakat. menurut gua artinya bahwa ini lagi-lagi siapa yang berhak menginterpretasikan? Iya. Ya kekuasaan. Kekuasaan. Dan siapa yang memberikan hak kekuasaan untuk menginterpretasikan? Iya, tapi Dan kan based kita, on apa kita juga kan kan? bisa pertanyakan argumennya apa. Itu. Based on apa? Ya, argumennya kan udah dikasih tahu. Nah, ketika Lu boleh terima apa enggak kan? ketika argumennya itu terlihat sangat tidak, katakanlah akademis atau memang berdasarkan masuk akal pada gitu ya. kejujuran, tidak rasional, akhirnya jadi kambing Ya, hitam. ini ada satu yang menarik lagi nih. Baru-baru ini kan kita tahu nih misalnya, ini yang paling baru perdebatan paling baru soal FPI dan HTI. Ada pertanyaan, apakah jika nanti misalnya Mas Anies Baswedan jadi presiden Dihidupkan kembali. akan direhabilitasi FPI dan HTI atau dia tetap ikut dalam genderangnya sama? Karena ini bicara mengenai perubahan kan, Oke. antitesa dong. Dia kan koalisi perubahan Disitulah. harus jadi antitesa. Disitulah kenapa gue bilang tadi negara kalah ketika melakukan cara pembubaran. Faktanya organisasinya dibubarkan, wacananya masih bergulir untuk pilpres selanjutnya. Iya. Setuju. 2024 masih ada. Masih ada. Begini. Setuju. Nah, makanya maksud gua adalah pembubaran itu Iya. sebetulnya bukan jalan keluar yang ideal Setuju. dalam wacana Apapun itu ya, Islam, apapun itu ya. anti-Islam dan lain-lain sebagainya. Karena ide aspirasi lu nggak bisa bunuh, Bos.
Itu dia gue Lu sepakat. pikir PSI dibubarin Soekarno nggak tumbuh, tetap nggak Berarti lu nggak setuju kan ini dibubarin? Gue nggak mau kasih statement setuju atau nggak setuju. Tapi lu minta mereka untuk sejak Ya kan yang jadi ini kita mau jadi ya. Kita bisa tiap hari nonton di sini. Ya kan? Oke. Nah, tapi soal yang Menurut lu apa yang perlu dilakukan Mas Anies? Ini kan debat, kita tahu lah. Nggak usah tutupi lah. Mas Anies lahir dan kemudian secara politik ya, baik dari sebagai gubernur Identitas dan, itu. dan sekarang lahir dari kelompok support grupnya dari kelompok Islam yang Kalau gue sebelah mau kanan. memperhalus lagi bahasanya, Mas Anies hadir ya dengan di dalam situasi dialektika antara kelompok kanan ini dengan kelompok lainnya gitu. Iya. Ya. Kanan dan lainnya ya. Iya. Karena tengah dan kiri ini waktu itu juga berkelindan ya, berkelindan. Nah, menurut lu akhirnya bingung kan? Sementara Nasdem, kita lihat perdebatannya. Nasdem tegas nih. At least dari 2 orang yang kita wawancara lah ya. Bang Willy. Bang Willy sama enggak, tiga orang kalau gitu. Bang Willy, Gus Coy. Bang Willy agak nggak jelas. Gus Coy bilang akan terus tetap. Di kanan Wacana berarti. itu. Iya, wacana itu. Kita tahu Oke. backgroundnya Gus Coy aktivis Iya, dan NU kultural gitu kan. Sementara Hermawi Taslim ya Wasekjen Partai Menolak, Nasdem bilang, gitu. kita Nasdem ini justru hadir untuk membereskan hal-hal kayak gini katanya. Oke. Jadi nggak mungkin calon presiden yang kita dukung akan merehabilitasi karena ini apa? Ini kita. Nawaitu kita. Nah, gimana menurut lu? Menurut lo gimana? Gue sih begini Bang, apa mau Dino dulu? Kalau saya sih sebenarnya Bang, apapun yang terjadi biar ntar rakyat aja yang nilai Bang. Bukan itu. Lu main aman gua. Gua mau bilang nih. Biar rakyat deh. Itu tadi Radikal. gini mah gue juga bisa. Gak perlu anak muda. Opung Panda lebih radikal katanya. Opung Panda bilang, Prabowo sama Puan. Wah, Prabowo sama ibunya aja kalah, apalagi anak-anaknya. Opung Panda bos, tua bos 79. Kalau gue gini lah, gue sikapnya begini Bang. Sebetulnya klaster-klaster identitas itu kan nggak bisa dipungkiri. Elit yang menciptakannya. Iya. Gue melihat demokrasi dalam 2 sudut pandang. Ada supply, ada demand. Bahkan dari segi pengurus partai politik aja tuh beda. Ada yang pengen meneruskan, ada yang pengen melawan dan lain-lain sebagainya lah. Bagi gua yang bisa merubah arah perdebatan itu di pemilih, Bang. Kalau misalkan 60% Gen Z milenial di 2024 bisa menolak isu agama itu, gue yakin perdebatan ini bisa selesai. Maksudnya menolak isu agama itu gimana? Ya, Kalau misalkan ada partai atau calon atau kandidat yang masih pakai kenceng-kencengan sarung sama kenceng-kencengan sorban, Gen Z itu muak kadang-kadang pakai atribut-atribut lama seperti itu, Bang. Gitu loh. Bukannya level konservatisme di Gen Z kita juga makin naik simultan? Masih dari ada tahun juga. ke tahun? Sepakat. Memang masih ada juga. Kita nggak tahu surveinya, Makanya tapi ekspresinya banyak keras. masih ada. Itu dia. Makanya Sultan bilang kalau Gen Z ini menolak Itu dia maksud gua, Bang. Iya kan? Sekalipun gua nggak akan menafikan bahwa ada partisipasi politik yang asalnya sosiologis, ada kesamaan agama, emotional voters tuh kan itu masih banyak lah di kita. Nah itu yang kita nggak selesai mendiskusikan itu sebetulnya, Bang. Ini salah elit juga Nah, sebetulnya. ini pinter Dede juga, dia nggak jawab pertanyaan kita juga, bos. Nanti di ujung gak jawab belum, juga, belum. Bang. ada ininya dulu, maksud gua ada pendahuluannya dulu. Gitu loh. Memang preambul ini agak top juga mukodimah lu ini ya. Tapi itu yang gagal kita selesaikan, Iya, Bang. iya, iya. Antara politik yang kiri dan kanan, ini kan masing-masing klaim kebenarannya. Iya. Kalau terus-terusan begini, kapan kita selesai sebagai bangsa, Bang? Maksud gua, akan ada titik tengah kalau almarhum Bahtiar Effendi itu bilang akan ada politik akomodatif yang menyelamatkan berbagai perdebatan. Kemerdekaan bisa terjadi kan, kanan kirinya juga kurang kenceng apa hantaman juga keadaannya mungkin formasi terbentuknya negara ini kan perbenturan ideologi juga. Tapi ada sikap akomodatifnya. Ya jangan sampai lu bilang rakyat menilai juga nih. Enggak, gue nggak mau bilang. Tapi maksud gue harus ada 2 gerak langkah gitu loh, Bang. Dari segi supply-nya harus menghentikan ya perkakas lama soal agama, soal ras, soal suku, gak boleh dipakai lagi. Jangan-jangan elit hanya menuruti taste publik aja. Gak juga menurut gue, Bang. Yakin lo? Someday gue yakin perkakas ini gak akan laku.
Kita coba mau mengarahkan bahwa ayo deh anak muda nih jangan mau disihir pakai celana jeans atau pakai atribut agama dan lain-lain sebagainya. Itu yang memang kemudian kita perjuangkan gitu loh Bang. Politician goes where the voter are tuh maksud gue begitu. Yeah. Semua narator-narator di TikTok, di Instagram, akademisi, bahkan pemuka agama sekalipun itu harus mengatakan seperti itu. Nah, gua adalah orang yang gak mau melihat kandidat di 2024 pakai perkakas itu. Kalau kemudian cara-cara seperti ini bisa kita tularkan sampai pada tingkat 55%, 60% anak muda juga menggugat kebijakan dalam kompetisi kandidat pilpres maupun di tingkat apapun, gue yakin akan berubah gitu loh Bang. Nah, persoalannya itu tadi, banyak juga kita yang masuk ke dalam algoritma itu, pemilih rasionalnya itu malas untuk berpikir jadi kebawa nih ya. Dia programnya apa, yang mau dia bawa isunya apa. Baca Al-Fatihahnya bagus, gue pilih dia. Itu akhirnya jadi jalan pintas. Iya, oke. Atau mungkin karena ini Bang, sistemnya emang yang gak ada pilihan lagi. Mungkin itu yang bisa bikin tadi kan mengandalkan kepada tujuan akhir gitu kan. Jadi pada akhirnya ya udah gue pakai lagi deh. Nah tadi yang Sultan sampaikan ya mungkin itu perlu tuh gelombang-gelombang tadi dibikin nih sama anak muda, ide-ide radikal tadi tuh. Jadi nggak cuma berbicara tentang Pancasila atau tidak gitu kan, FPI atau tidak gitu, tapi memang perlu sih ada skup-skup tadi ya. Iya, itu dia. Itu kan juga bagian dari ide radikal. Betul. Di mana pemilih menentukan warna. Lu kalau mau datang sama gua, jangan bawa 2 lembar, 3 lembar 100.000 dong. Mau beli suara gua. Kalau 5 gimana? 10 lembar masih kita pikirin lah. Kalau gua kena 2 aja goyang gua. Realistis. Gua satu merah satu biru juga goyang. Itu kan sama juga. Mau pakai sara, mau pakai politik uang, sama-sama nggak menghargai kecerdasan kita sebagai pemilih gitu loh. Nah, Terus? demand demokrasinya Bang yang menurut gua harus kita ubah. Sekali kalau ditanya gua Oh, sepakat. berarti Centennial memang approach-nya di situ ya lu ya. Sangat meng-approach di situ. Jadi ini ya bos, Iya, karena demand elit nih nature-nya pasti akan versi Ngikut, favor iya. ini bos. Pasti. Masalahnya ini kan aksesnya Centennial berapa persen lu bisa Itu akses dia, orang ini. itu Mereka dia sehari-harinya masalahnya. kita bisa tahu. Gue hari ini lagi pengen masak tiba-tiba iklan gue di Instagram tuh panci-pancian gitu bos harian gara-gara gue liat menu resep Algoritmanya ya makanan. Bang, algoritma gitu ya. Nah artinya ketika kita nonton atau lihat sesuatu yang jadi favor kita dan kita akhirnya dengan algoritma digital seperti sekarang, lu kan susah menghadapi echo chamber yang lu harus melawan echo chamber atas kepercayaan dan kesukaan mereka sendiri gitu. Yang lagi-lagi jangan-jangan bisa melanjutkan lagi tradisi polarisasi, tradisi politik agama, tradisi kayak gitu. Ya, bagi gue Memilih dengan emosional. revolusi itu masih bisa dilakukan di generasi muda. Karena orang Jadi kuasai ruang publik ya, kuasai ruang publik, digital ya? kuasai Ruang digital, isi kepala anak-anak muda untuk bisa menolak tradisi-tradisi lama seperti itu dan mulai beralih pada persoalan-persoalan yang lebih rasional. Kita kan capek juga Bang lah 2019 itu partai mana yang nggak anak muda kampanyenya. Salah satu caranya menurut gue gitu Dian. Ya berani ngomongin hal-hal tabu kayak tadi. Yes. Termasuk kayak kita ajak nanti misalnya Mas Iya, Anies gitu ya untuk ngajakin ngomong, Mas kalau lu jadi presiden lu rehabilitasi apa tetep bubaran nih bareng. Mas Ganjar gitu misalnya. Mas Ganjar gimana? Kalau Mas Ganjar mungkin clear jelas ya. Bu Mega gimana? Clear. Clear dong. Iya pasti dong, iya kan? Itu sih Paradigma. udah gampang banget ternyata lo. Ya. Nah, Apakah HTI dan FPI gimana Mas Ganjar iya, gitu iya. kan? Atau misalnya kalau Bu Mega atau Pas Ganjar, kita bisa aja ngomong, Mas, ini ada saudara-saudara kita masyarakat Jamaat Ahmadiyah yang udah hampir 20 tahun mengungsi di Transito misalnya. Yes. Yang mereka gara-gara ekspresi dan warna religiusitas yang mereka terusir dari rumahnya misalnya. Itu gimana? Sebagai warga negara nih ya, membayar pajak. Sebagai Lalu HCP. gimana? Misalnya kayak gitu-gitu. Gue sih berharap banget ya Sultan Dino ya
perbicaraan yang radikal kayak tadi itu muncul Diperbanyak ya, anak Bang? muda. Iya, Kita setuju, berani aja ngomongin ya salah benar kan, Iya. tambah umur kan, yang tadinya kita bilang salah jadi benar, yang tadinya kita bilang benar jadi salah kan. Iya, artinya kalau lu tadi misalnya ragu, oh kira-kira gue nanti kalau gara-gara ngomongin LGBT gini, gue akan ditinggal nih sama komunitas centennial gue nih. Bukan gue bang, jadi itu tuh bang. Kan misalnya, Misalnya. Ini interpretasi gue, misalnya gitu. Gimana ya? Agak ngeri contohnya di sini ya Bang ya. Atau gara-gara total politik ngangkat ini kita ditinggal sama 20.000 subscriber kita nih misalnya gitu ya. Diblokir lagi misalnya. Iya, diblokir lagi gitu. Ya artinya kan Menarik itu, Bang. ya kita harus hidup dalam ruang yang lebih otentik. Iya. Sekarang ini berlomba otentisitas Iya. menurut gua. Dan di situ kan asiknya demokrasi gitu loh Bang. Exactly. Dan kita akhirnya Demokrasi. tahu siapa yang betul-betul mendukung kita, siapa yang Itu betul-betul Tidak membatasi suka sama apapun, kita. ya. Demokrasi itu kan nggak berangkat dari satu klaim kebenaran wahyu. Demokrasi nggak berangkat dari satu klaim kebenaran keluarga. Sekalipun demokrasi itu berangkat dari banyak sekali ketidaksempurnaan, tapi dia membuka peluang dan membuka pintu siapapun untuk memperbaikinya. Situlah asiknya. Jadi lu mau punya pikiran apapun, gagasan apapun, silakan. taruh di meja, diskusikan. Iya, kayak misalnya di Amerika ya, satu hal yang bagus menurut gue, lu lepas dari setuju apa nggak setuju, bangun tembok perbatasan Meksiko sama Amerika tuh radikal loh menurut gue. Iya Ada kan? teritori fisik yang dibangun gitu ya. Radikal loh itu. Dan itu mengentertain kebencian yang di dalam karpet ini kan. Iya, kan orang kan pada dasarnya kalau tanya deh orang yang ada di kita, orang kita di sana peneliti, memang pada dasarnya kelompok itu kan Menyenangi sekali. iya, Puas, rasis puas. gua merasa terinjak-injak makanya segala macam. Itulah kita bisa jadiin Top inilah nih. Nah, gerakan bersama lah buat ngomongin hal-hal yang Itu dia. Dan Ide itu kan yang- menentukan kelas pemimpin yang terpilih juga gitu dan loh Bang. lama-kelamaan mungkin dari diskusi kayak gini lah kita nemu satu ide yang solid gitu. Betul. Radikal pula. Yang radikal untuk ditawarkan betul. gitu. Misalnya iya benar-benar. Kemerdekaan itu kan panjang ceritanya. Iya, iya. Oh, Sehari iya. sama Hatta ke Belanda dulu baru sadar soal kemerdekaan. Betul. Budi Utomo dulu, Sumpah Pemuda dulu baru merdeka ya bang ya. Betul. Tapi menurut gue ini momentum sih bang 2003 nih buat anak muda kan. Tadi kan ya gue sepakat emang harus perbanyak nih forum-forum kayak gini yang hal tabu, perbanyak narator, perbanyak gagasan supaya tadi bang 2003 ini bisa jadi antitesis tadi kan. Mungkin tadi karena nggak ada pilihan, makanya orang-orang tua itu memilih cara-cara yang tadi tuh karena emang nggak ada pilihan. Nah ini kan momen kita nih sebagai anak muda, pemilik saham terbesar juga ya Pres ya. Betul. Buat nanti tahun 2024 ya tinggal mungkin perbanyak aja nih Bang Budi sama Bang Ari panggil kita lah yang muda-muda ini Oke. lah Bang. Jangan Ayo. yang Dia jangan 2019 yang, ya. Iya, itu lagi jagoan Gue dipanggil. malah sama yang muda-muda ngomong normatif semua bos. Ya kita akan lihat. Itu Pak SBY. Enggak. Itulah kadang-kadang angka di usianya nggak menentukan karena pikiran dan mental Gini, juga Tan, lebih menurutku tua. ya anak muda udah bersuara, udah menunjukkan ketidaksukaannya pada politik usang yang hanya jual anak muda. Sepakat. Kita harus dapat tempat, kita harus dapat ala afirmatif gitu. Anak muda harus punya perwakilan supaya harus Jadi ada orang pajangan, kita jadi yang ada di pajangan. sana supaya kita bisa. No, hukumannya atas orang-orang yang kita gini lah, caleg-caleg 2019 yang muda kan banyak sekali. Banyak. Apa ininya resultnya apa? Cuma 16% anggota legislatif sekarang yang di bawah 40. Dan itu pun 16% kalau kita cross check lagi beneran karena perjuangan mudanya Exactly. Artinya atau karena anak privilege-nya. muda ini buat kalian buat Ya. kita semua juga lah, terutama kalau kalian kan politik anak muda jadi frontline Campaign. ini campaignnya ya. Kalau kita kan masih banyak yang tua ya. ini kan Nggak pasarnya relevan dengan masih- muda kita orang tua masih relevan bos. kalau gua membuat orang tua tetap relevan gitu ya. Demografi yang sangat muda. Gitu kan beda ya ini ya. Tapi buat teman-teman ini udah ada hukumannya. Kalau lu bilang kita harus mencerdas pemilih untuk kasih hukuman ke mereka bahwa kita nggak suka. Ini udah terbukti. Terutama buat politisi muda yang nanti akan pakai hanya dasar anak muda, umur yang muda, usia lah macam-macam. Yes, makanya jangan sekedar jadi narasi gitu loh Bang. Kalau cuman sekedar jadi narasi, saatnya kita mengambil alih kursi. Itu kan minta gantian doang sebetulnya. Wah, lu udah makan banyak, gua dong sekarang. Ngapain habis ini gitu Coba kan. lu udah berapa kali seminar, webinar lu ngomongin soal anak muda harus punya tempat, Itu anak dia. muda capek kan? Itu dia. Nah, Capek enggak? Gue kata capek lu sendiri bosen gak sih? Iya. Ide kayak gitu? Apa lu tetap merasa bahwa kayaknya memang ini kan kayak menggarami air laut. Setiap hari ngomong kayak gini. Enggak kan lautan tetap gede.
Jadi mungkin yang di sini digarami, di sana belum digarami. Lo lebih percaya ide yang mana? Lebih ke Usang ini dengan retorika-retorika seperti ini, atau memang lu perasa memang campaign ini tetap perlu supaya karena memang lautnya terlalu besar untuk kita garami gitu. Tetap perlu sih Bang. Kita ke hilir tetap perlu tuh, maksudnya pengedukasian, motivasi, membangun narasi itu perlu. Tapi yang kadang jadi lupa nih Bang di anak muda ya, kita cuma fokus di hilirnya aja gitu kan. Tapi kan tadi yang kita bahas sebenarnya kan hulunya yang penting. Polisinya yang penting, public policy-nya kan. Karena kalau misalkan pada akhirnya kita cuma ngomong ya kan tausiah kebangsaan kepada teman-teman, pada anak-anak muda yang nggak akan merubah apa-apa juga. Tapi tetap perlu dilakukan itu gitu. Makanya ini kan sebenarnya yang pengen kita coba ambil momentum 2003, jangan sampai ya kan anak muda cuma jadi objek gitu kan. Kita perlu tadi jadi subjek, berikan tadi pandangan-pandangan tadi Kampanye supaya lagi. Kampanye lagi. Kampanye lagi supaya pada akhirnya tadi ngasih dampak sih Bang gitu. Kalau terkait dengan campaign itu punya motif untuk menjadi perlawanan budaya, itu sangat diperlukan. Ya. Ada banyak sekali sistem yang harus kita evaluasi. Kalau terjadi crack, deadlock, emang harus ganti orang. Ya. Tapi kalau campaign itu motifnya cuman gantian dong Pak, gue juga pengen kebagian kali. Itu yang harus kita kritisi. Nah, perjalanan itu kan gak ujuk-ujuk gitu loh Bang. Kita punya step by step, punya proses di mana model-model aktivis yang mengenyam turun ke rakyat, sudah kenyang dengan situasi manajemen konflik organisasi, itu harus diberikan track yang sama dibandingkan orang yang mereka nggak pernah organisasi, mereka nggak pernah menjadi aktivis, nggak pernah turun ke rakyat, cuma karena duitnya banyak, keturunan darah biru, Shortcut. dia punya shortcut, dia jadi dapat tempat yang strategis. Itu yang kemudian harus kita setarakan, bahwa setara dong lapangannya. Sekalipun munafik juga kalau gua tuntut begitu, pasti ada ketidaksetaraan. Masa anaknya Pak Hairul Tanjung misalkan dengan Dino atau gua yang bukan siapa-siapa nyalek di satu dapil yang sama, pasti potensi kemenangan yang lebih besarnya akan dimiliki oleh mereka. Tapi maksud gua adalah terus menerus memotivasi mereka yang bukan keturunan siapa-siapa, itu wajib diperlukan Bang. Perlu. Narasi lu proporsional tertutup ini. Enggak juga lah. Enggak juga. Tapi menuntut lapangan yang setara supaya titik berangkatnya sama, itu menurut gua wajib gitu loh. Kok di Si bulannya panjang si bulannya. Tutup. Lah banyak jebakan-jebakan kayak gini nih bos. Masalah jawab tadi Bangnya ke situ. Itu malah makin hati-hati. Itu bedanya yang tua sama yang muda. Kalau yang muda 30 menit awal agak bersemangat, habis itu makin ke belakang makin rasional. Kalau yang tua yang tua nih, ini pengalaman gue di atas 70 nih orang-orang. 30 menit pertama sesuai SOP bos, lancar, nggak Lepas bisa. mandi air, Pokoknya kayak rapi. tadi tergantung rakyat. normatif gitu. Lewat 45 menit goyang tuh, engine mounting udah mulai getar kan, keluarlah rahasia-rahasia. Nggak bisa, kau nggak tahu dia ini pernah konflik sama dia, nggak mungkin lah orang ini dulu gitu. Cerita-cerita lama keluar semua aja ya. Bukan sepatu kartu tuh ya. Inilah kompatibilitas dunia digital ini karena kita punya durasi yang panjang. Dan hebatnya sekarang lagi-lagi kita ini semua udah shifting ya. Iya makanya dari tadi kan kawan-kawan selalu berbicara soal media sosial, langsung direct ke publik gitu, ruang publik. Ini konsep-konsep yang sayang kalau fasilitas infrastruktur ini tidak disusupi dengan perdebatan yang tajam dan radikal, karena perdebatan tajam dan radikal itu akan memberikan political education, memunculkan kelas menengah yang kritis, kesadaran berdemokrasi dan lain-lain yang seperti yang dicita-citakan oleh centennials gitu. Nah, ayolah kita masuk ke wilayah-wilayah yang idenya radikal. Jadi kalau lu bikin acara posternya idenya menurut lu radikal gitu, gua pasti sama Budi ikut gua. Kalau perlu kita nilai di total. Kunci radikal yang penting Bang ya. Bisa. Karena nggak akan jadi pembicaraan publik. Jadi tabu terus, takut terus kita bicara kalau nggak ada yang ngedebunking istilahnya, debunking gitu. Yang ngebongkar. Kalau nggak ada yang bongkar, buat apa kita muda gitu loh. Masalahnya kan saat pembicaraan atau wacana radikal itu dikemukakan, ada implikasi sosial maupun
secara hukum yang sudah menanti di Ya, anak-anak tapi muda kan resiko kadang-kala. kita. Lu kan bukan Itu organisasi dia. politik yang harus menghitung kalau gua masuk ke isu ini elektoral gua akan kurang atau nambah segini. Tapi Lu kan akhirnya ada urusan sama itu. akhirnya banyak anak muda yang malas berpikir Makanya. radikal karena Ya, udahlah gue daripada that's why Centennial harus yes Jadi ada di situ. resiko. breakthrough Yes, ya. Iya, itu dia, Kasih Bang. ide gitu sambil satu lagi. Kalau kan kata lu penting, kasih ide radikal penting. Menggarami air laut juga penting juga. Iya. Karena kan di Ya lautnya gede motivasi banget. ini nggak boleh berhenti, Bos. Ya, itu perlu lah. Iya. Perlu lah. Yes. Where the money come from ini. Ya maksud gua sekalipun podcast politik ini udah banyak kan orang juga nggak akan kayaknya udah cukup deh. Nggak gitu juga gitu Iya, loh. Silakan selalu aja gitu mau ya. bikin podcast. Ya at least 1000-2000 adalah yang nonton. Ya dari 1000-2000 adalah 20-30 yang percaya. Iya. Itu dia. Ya, Dan 10. pasti ada impactnya gitu loh. Oke. Terima kasih Panjang juga ya. Sultan Rifandi dan Thank you, Dino. Bang. Ini jadi podcast Ini ini. podcast ini. Mau silaturahmi loh Mantap, pada. Bos. Ya gue seneng banget nih. Makanya gue gimana politik anak muda menurut lu? Alah itu. Enggak lu enggak ngomong gitu. Retorik, Lu retorik. ngalah. Ya. Coba juga lagi. Itu tentang politik berikutnya.